wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan beribadah, yaitu melalui salat subuh secara berjamaah di masjid kita ini. Salat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid kita, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bangun sahur, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu semuanya adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Bentuk rasa syukur kita itu adalah dengan menyempurnakan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu bermanfaat untuk diri kita. Jangan sampai ancaman Allah itu terjadi kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bagi kita yang kufur, bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka akan menjadi azab bagi dirinya. Maka bagi kita, agar itu tidak terjadi azab itu terhadap diri kita, marilah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Seperti apa disampaikan oleh Allah, wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusri, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Nah, orang seperti ini adalah bentuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Maka dia akan selalu lalai dengan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah, sebagai tugas yang diberikan kepadanya, apakah itu dalam bentuk melaksanakan ibadah kepada Allah melalui salat dan puasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung ada kesempatan nikmat ini, nikmat umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka marilah kita jadikan untuk memotivasi diri kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah ini bisa menghantarkan kita untuk menuju ridhonya Allah dan mendapatkan keridhaan Allah itu dengan ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi oleh karenanya tidak pantas rasanya kita setiap detik diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat umur kita, nikmat sehat kita, nikmat berfikir. Setiap detik itu kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sangat sia-sia rasanya hidup dengan penuh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita selalu melalaikan, kadangkala kita selalu tidak mengindahkan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang kita selalu disibukkan oleh aktivitas kita, selalu disibukkan oleh permainan-permainan yang sifatnya dunia, sehingga melalaikan kita untuk
melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. So bagaimanapun kita ini adalah akan selalu berhadapan dengan Allah, yaitu merupakan pertanggungjawaban terhadap apa yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah, yaitu melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semasa kita hidup di atas dunia. Apa seperti kita baca dalam solat kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah ungkapan atau ini adalah pernyataan atau mungkin bisa kita katakan ini sumpah atau janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan hidup kita, pernyataan ibadah kita, pernyataan semuanya yang kita lakukan, yang kita terima daripada Allah, itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah ini merupakan suatu pernyataan yang sudah kita ikrarkan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk melalaikan, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah akan menjadi manfaat bagi kita kalau memang kita selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka memudahkan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat orang bagaimana semasa hidupnya lalai, jauh dari agama, atau mungkin mereka ragu terhadap agama. Ketika sakaratul maut menghadapinya, untuk mati saja susah, Pak. Untuk melepaskan roh dari jasadnya saja susah, Pak. Dipermainkan oleh malaikat, Pak. Tapi ada kalanya orang kita lihat ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia tenang. Ketika roh berpisah dari jasadnya, dia senyum, Pak. Nah, ini adalah contoh diberikan Allah kepada kita dan pelajaran diberikan oleh Allah kepada kita, mana yang harus kita ambil dalam menghadapi hal itu. Dan semuanya itu adalah contoh bagi kita. Jadi ini adalah contoh bagi kita ketika orang kita lihat orang meninggal dunia dengan susah payahnya berpisahnya roh dari jasadnya. Kemudian dengan mudahnya orang kita lihat ketika roh berpisah dari jasadnya. Ini adalah pelajaran bagi kita. Tidak ada orang kita lihat orang soleh itu meninggal dunia, kita lihat dia menghadapi sakaratul maut itu dalam keadaan husnul khatimah, Pak, dalam keadaan tenang, Pak. Makanya kita selalu bermohon dan berdoa kepada Allah untuk minta selalu husnul khatimah, Pak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, husnul khatimah itu bukan setelah orang meninggal dunia, Pak, kita bacakan, tapi kita yang bermohon kepada Allah sebelum kita menghadapi kematian itu. Kadang kalau ada orang meninggal kita bilang husnul khatimah. Ibaratkan anak kita mau pergi kuliah atau sekolah ke tempat lain, sudah sampai dia, Pak, Mak, saya sudah sampai di Pekanbaru misalnya. Oh iyalah nak, mudah-mudahan kamu selamat sampai sana. Jadi dia sudah sampai di sana, untuk apalagi kita doakan. Jadi kita doakan itu adalah mudah-mudahan nak kamu selamat sampai di Pekanbaru misalnya. Nah, jadi ketika kita, ya Allah mudahkan saya dalam menghadapi sakaratul maut, atau akhiri hidup saya dalam keadaan baik. Kan seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita mendoakan orang itu ketika dia sudah meninggal. Nah, sebaiknya yang kita doakan itu adalah ketika diri kita sendiri yang kita doakan ketika menghadapi sakaratul maut itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan itu adalah tidak akan lari dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai
tanggung, Pak, antara iya dan tidak terhadap agama itu, Pak. Apa kata Allah? Faminkum kafir. Ada di antara kalian itu yang benar-benar mengakui saya itu sebagai Tuhan, kata Allah, tapi ada yang ingkar terhadap itu, Pak. Jadi ingkar itu ada dua. Dalam ulama kita mengatakan, dalam menafsirkan faminkum kafir itu, ada yang dia ingkar secara batiniah, ada dia ingkar secara lahiriah. Secara batiniah itu adalah dia ingkar pernyataan dirinya dia Islam, tapi dia mengingkari ajaran itu, Pak. Ketika dia diperintahkan untuk puasa, tidak mau puasa, Pak. Ketika diperintahkan sholat, dia tak mau sholat, dia lalai dalam hal itu, Pak. Nah, kemudian dia ingkar secara lahiriah. Nah, itu udah nyata, Pak. Nah, inilah orang-orang kafir, Pak. Memang nyata, memang nampak dia mengingkari itu. Tapi yang sulit sekali kita, Pak, adalah orang yang mengingkari pernyataan dirinya itu kepada Allah secara batiniah, Pak. Nah, dia katanya Islam, dia percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran, tapi diingkari, Pak. Bentuk mereka mengingkari itu adalah dengan melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan ini masih diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan Allah ini menjadi nikmat bagi kita, yaitu di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah nikmat ini kita syukuri agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.